Mengenal 4 karakter seorang anak menurut Al-Quran. Pertama, seorang anak berkarakter sebagai musuh. Dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu, ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi, serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Siapakah anak yang menjadi musuh? Mereka adalah anak yang mendapatkan pendidikan yang tidak tepat dalam menapaki proses hidupnya, baik pendidikan di tengah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Akibat kesalahan dari 3 sumber pendidikan ini, seorang anak akan menjelma sebagai sosok yang tidak taat kepada agama, orang tua, dan masyarakat di sekitarnya. Nauzubillah min zalik. Kedua, seorang anak berkarakter sebagai fitnah atau ujian. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal, ayat 28, Allah berfirman, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar." Siapakah mereka? Dalam hal ini terdapat 2 sudut pandang. Pertama, mereka adalah anak keturunan yang sangat dicintai, menjadi belahan jiwa, anak semata wayang, anak yang menjadi kebanggaan dan tumpuan harapan. Saking cintanya, akal sehat pun dikalahkan, keimanan digadaikan demi menuruti keinginannya, akhirnya menjadi anak yang durhaka. Kedua, mereka adalah anak keturunan yang lahir tidak normal akibat cacat fisik. Maka hati-hatilah memperlakukan mereka dengan segala kekurangannya. Yakinlah di balik ujian tersebut ada rahasia dan hikmah ilahiyah yang sangat agung, yang terkadang tidak kita sadari. Ketiga, seorang anak berkarakter sebagai perhiasan dan kebanggaan lahiriah semata. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20 Allah berfirman, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu dan berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak." Siapakah mereka? Mereka adalah seorang anak yang hanya menjadi simbol lahiriah orang tua semata karena sukses dalam meraih urusan dunia dan tidak sukses dalam urusan akhirat. Kaya raya, berpangkat tinggi, gelar kesarjanaan yang mentereng, tapi tidak salat dan tidak melaksanakan kewajiban lainnya. Keturunan ini sebenarnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melalaikan tugas utamanya sebagai hamba. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 7 Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan dalam urusan akhirat mereka lalai. Keempat, seorang anak berkarakter qurrata a'yun, yaitu penyejuk hati. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Mereka adalah anak keturunan yang tidak hanya sukses dalam urusan dunia saja, melainkan juga sukses dalam urusan akhiratnya. Merekalah yang disebut dalam istilah agama sebagai anak soleh solehah yang kelak menjadi salah satu ladang amal orang tua mereka hingga hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Rawahu Muslim. Apabila anak Adam telah wafat, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, anak yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikianlah 4 karakter seorang
anak, dapat kita simpulkan bahwa pertama, anak kita tergantung pada usaha orang tuanya, tergantung arahan dan bimbingan dalam menjaga anaknya. Kedua, ketika sudah berusaha, maka pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tawakal, selalu berdoa untuk anaknya agar menjadi anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita dikaruniakan anak yang berkarakter keempat. Amin ya Rabbal Alamin.